Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilfa Aurora Mumtazah. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 2. Pada kali ini, saya akan menyampaikan Academy Talk dengan tema baik di sini. Yang pertama, saya akan membahas manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Allah memberikan manusia akal, hati, perasaan, jasmani, serta kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi ini. Dalam perspektif pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi atau fitrah yang harus dikembangkan. Potensi tersebut meliputi potensi intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan moral. Pendidikan tidak boleh hanya mengembangkan kecerdasan intelektual saja, tapi juga harus membentuk kepribadian akhlak yang baik. Hakikat manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan bimbingan agar mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan petunjuk Allah. Tanpa adanya pendidikan, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adapun tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Pendidikan tidak hanya mengejar keberhasilan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Karena itu, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial, sehingga lahirlah generasi yang berkualitas. Lalu untuk pembahasan yang kedua, yaitu berdasarkan ontologi, membahas hakikat manusia dan realitas yang menjadi objek pendidikan. Dalam pendidikan konvensional, manusia umumnya dipandang sebagai makhluk yang rasional, yang memiliki kemampuan berpikir dan berinteraksi dengan lingkungan. Fokusnya lebih banyak pada pengembangan kemampuan intelektual, keterampilan, dan kesiapan menghadapi kehidupan sosial. Sementara itu, pendidikan Islam memandang bahwa manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki jasmani, akal, dan ruh. Kehidupan manusia tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga pada kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, pendidikan harus mengembangkan seluruh aspek tersebut secara seimbang. Lalu yang kedua, berdasarkan epistemologi. Dalam pendidikan konvensional, ilmu diperoleh melalui pengamatan, penelitian ilmiah, observasi, eksperimen, dan logika. Sedangkan dalam pendidikan Islam, sumber ilmu tidak hanya berasal dari akal dan pengalaman, tetapi juga berasal dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Akal digunakan sebagai alat untuk memahami dan mengembangkan ilmu yang sesuai dengan petunjuk wahyu. Lalu yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini membahas tujuan dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan konvensional, umumnya bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki potensi akademik, profesional, serta mampu bersaing di dunia kerja. Sebaliknya, dalam pendidikan Islam, bertujuan untuk membentuk manusia yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Ilmu dipandang sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, memberikan manfaat kepada sesama, serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, pendidikan Islam itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama. Lalu, untuk pembahasan yang ketiga yaitu dalam kelima istilah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu proses pendidikan Islam yang utuh. Pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan orang yang pintar saja,
tetapi juga manusia yang memiliki karakter, spiritualitas, dan kemampuan untuk mengamalkan ilmunya. Tarbiyah menjadi pondasi karena berkaitan dengan proses menumbuhkan seluruh potensi manusia baik fisik, akal, emosi, maupun rohani. Selain itu hadirlah ta'lim, yaitu proses memberikan ilmu agar seseorang memiliki pengetahuan yang benar. Ilmu tersebut kemudian disampaikan melalui tadris, yaitu proses pembelajaran yang sistematis sehingga peserta didik mampu memahami, mengkritisi, dan mengembangkan ilmu yang dipelajarinya. Namun pendidikan Islam tidak hanya berhenti pada penguasaan ilmu saja. Ilmu harus melahirkan akhlak melalui ta'dib, yaitu pembentukan adab sehingga seseorang mengetahui cara menempatkan ilmu, menghormati sesama, dan bertanggung jawab terhadap tindakannya. Tahap berikutnya adalah tahdzib, yaitu proses penyucian dan penyempurnaan kepribadian agar nilai-nilai yang dipelajari benar-benar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kelima konsep tersebut merupakan satu kesatuan. Tarbiyah membangun potensi, taklim mengisi dengan ilmu, tadris mengajarkan cara belajar, ta'dib membentuk adab, dan tahdzib menyempurnakan karakter sehingga lahirlah manusia yang berilmu sekaligus berakhlak. BKPI hadir karena kebutuhan masyarakat Muslim tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian masalah psikologis, tetapi juga kebutuhan spiritual dan pembinaan keagamaan. Jika BK lebih menekankan pendekatan ilmiah dalam membantu individu memahami diri dan mengambil keputusan, maka BKPI mengintegrasikan pendekatan tersebut dengan nilai-nilai Islam. Perbedaan ini bukan berarti BKPI menggantikan teori konseling modern. Justru BKPI memanfaatkan teori-teori BK yang relevan, kemudian memberikan landasan nilai agar proses konseling tidak hanya berorientasi pada kenyamanan psikologis, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan kedekatan kepada Allah. Karena itu, istilah BKPI digunakan untuk menunjukkan bahwa layanan konseling memiliki identitas keilmuan yang khas. Tujuannya bukan sekedar membantu individu keluar dari masalah, tetapi juga membimbing mereka menemukan makna hidup, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan meningkatkan kualitas hubungannya dengan Tuhan. Inilah alasan mengapa BKPI tidak cukup disebut dengan BK saja. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu analisis kasus. Di sini saya mengambil kasus kecanduan sosial media. Ada seorang mahasiswa yang menghabiskan waktunya sekitar 8-10 jam setiap hari untuk bermain media sosial. Akibatnya ia sering terlambat untuk mengumpulkan tugas, nilai kuliahnya menjadi turun, sulit untuk berkonsentrasi saat belajar, dan mulai mengabaikan ibadah wajibnya. Analisis menurut BK, masalah ini dipandang sebagai perilaku adiktif yang dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan serta rendahnya kemampuan mengatur diri. Konselor akan membantu mahasiswa mengenali penyebab perilaku tersebut, menyusun jadwal kegiatan, meningkatkan kemampuan manajemen waktu, serta menggunakan teknik konseling yang sesuai agar perilaku tersebut berubah. Adapun dalam perspektif BKPI, selain menggunakan pendekatan psikologis, konselor juga mengajak konseli melakukan introspeksi diri, seperti meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, serta memahami bahwa waktu merupakan amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Konselor membantu konseli membangun kesadaran bahwa setiap aktivitas yang ia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, untuk persamaan antara kasus ini, menurut BK dan BKPI, kedua pendekatan sama-sama bertujuan untuk membantu individu keluar dari masalah tersebut, meningkatkan kualitas hidup, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya.
namun di sini memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada landasan pendekatan. Untuk BK berfokus pada teori psikologi dan ilmu perilaku, sedangkan BKPI mengintegrasikan pendekatan psikologis dengan nilai-nilai Islam, sehingga penyelesaian masalah tidak hanya bersifat psikologis tetapi juga spiritual. Dalam implikasinya, melalui BKPI diharapkan perubahan yang terjadi bukan hanya sementara, melainkan menjadi perubahan yang berkelanjutan, karena didasarkan pada kesadaran beragama dan bertanggung jawab kepada Allah. Untuk pembahasan terakhir, yaitu setelah mempelajari mata kuliah wawasan dan landasan BKPI, saya mulai memahami bahwa manusia tidak bisa dipandang hanya dari perilaku yang tampak saja. Di balik setiap tindakan, terdapat pengalaman hidup, kondisi psikologis, lingkungan, serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Saya juga menyadari bahwa untuk membantu orang lain tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat saja. Saya juga memahami bahwa menjadi seorang konselor bukan hanya dituntut untuk memiliki kemampuan akademik dan keterampilan konseling, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, serta mampu menjadi teladan bagi orang lain. Mata kuliah ini membuat saya semakin yakin bahwa BKPI memiliki peran yang sangat penting dalam membantu individu menghadapi berbagai persoalan kehidupan dengan pendekatan yang menyeluruh. BKPI tidak hanya berusaha menyelesaikan masalah tetapi juga membimbing seseorang agar semakin dekat kepada Allah dan mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perubahan terbesar dalam cara pandang saya adalah memahami bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, setiap orang layak diberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan jalan terbaik sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya.